Shalom, saya Di Prastio dari UPT SMPN 1 Kesamben, Kabupaten Blitar yang akan berbagi materi kelas 9 semester 2 bab 12 yang berjudul Hidup Bermakna Bagi Lingkungan Sekolah. Hidup bermakna bagi lingkungan sekolah, khususnya kelas 9 yang adalah siswa remaja yang sudah mempunyai adik tingkat baik kelas 7 dan kelas 8 harus mempunyai hidup yang bermakna bagi lingkungan sekolahnya, khususnya menjadi teladan. Pembahasan Alkitab yang pertama 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Yang kedua Mazmur pasal 119 ayat 9. Untuk pendahuluan, memaknai arti kehidupan termasuk bagaimana remaja memaknai hidupnya sangatlah berarti untuk kita semua agar lebih mensyukuri berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Makna adalah pemahaman tertentu yang kita ciptakan terhadap diri sendiri, orang lain, dan kehidupan. Sedangkan arti kehidupan adalah hal atau cara yang berhubungan dengan hidup, sehingga pemaknaan atas kehidupan menyangkut pemahaman yang kita ciptakan sendiri atas hidup. Pemaknaan terhadap kehidupan hanya bisa dilakukan secara parsial. Banyak cara tersedia untuk mencapai hidup yang lebih bermakna. Tentu, makna itu tidak diciptakan oleh kehidupan atau lingkungan. Kitalah yang diberi hak untuk menciptakan makna atas kehidupan ini. Karena kita yang menciptakan, maka sifatnya adalah pilihan. Kehidupan remaja diharapkan bermakna bagi lingkungannya dan mampu memilih pilihan-pilihan yang tepat sesuai kehendak Tuhan bagi masa depannya. Pentingnya makna hidup bagi manusia. Logoterapi berasal dari kata logos, bahasa Yunani yang berarti makna atau juga rohani, spiritualitas. Sedangkan terapi berarti penyembuhan atau pengobatan. Logoterapi secara umum dapat dideskripsikan sebagai suatu pertolongan yang mengakui adanya dimensi spiritualitas pada manusia di samping dimensi ragawi dan kejiwaan. Logoterapi diberi sebuah pandangan bahwa makna hidup dan hasrat untuk hidup bermakna merupakan motivasi utama manusia guna mencapai suatu taraf kehidupan bermakna yang diinginkannya. Konsep logoterapi. Ketika asas itu tercakup dalam konsep logoterapi mengenai eksistensi manusia dan makna hidup sebagai berikut. 1. Dalam setiap keadaan, termasuk dalam penderitaan sekalipun, kehidupan ini selalu mempunyai makna. 2. Kehendak untuk hidup bermakna merupakan motivasi utama setiap orang. 3. Dalam batas-batas tertentu, manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi untuk memilih, menentukan, dan memenuhi makna serta tujuan hidupnya. Yang keempat, hidup bermakna diperoleh dengan jalan merealisasikan 3 nilai kehidupan, yaitu nilai kreatif, nilai penghayatan, dan nilai dalam bersikap. Dapat disimpulkan juga ketika individu menyatakan bahwa hidupnya itu bermakna berarti dia, yang pertama, secara positif berkomitmen terhadap suatu konsep makna hidup. Yang kedua, konsep makna hidup itu memberikannya suatu kerangka acuan atau tujuan untuk memandang kehidupannya. Yang ketiga, ia memandang kehidupannya berkaitan dengan atau memenuhi konsep hidup tersebut. Menurut Franz Karl, pada tahun 2003, ciri-ciri orang yang merasakan hidup bermakna dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Menciptakan karya atau melakukan perbuatan yang baik. 2. Mengalami sesuatu yang indah atau menjumpai seseorang yang kita cintai. 3. Menentukan sikap yang tepat ketika kita harus berjumpa dengan penderitaan yang tidak terhindarkan. Tiba saatnya anak-anak melakukan diskusi kelompok. Yang pertama, siswa diminta untuk membuat kelompok kecil untuk mendiskusikan Viktor Emil Frankl dengan kehidupan remaja. Yang kedua, siswa diminta untuk mengamati permasalahan yang sering kali terjadi di lingkungan remaja, kemudian mencoba untuk memecahkan permasalahan tersebut. C.
hidup bermakna dalam perspektif mengasihi sesama. Salah satu tindakan nyata mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Penulis Injil Yohanes mencatat bahwa seseorang tidak dapat berkata ia mengasihi Allah jika dia tidak mengasihi saudaranya. Tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 12 sampai 21. Tuhan Yesus menempatkan pentingnya kasih terhadap sesama manusia langsung setelah hukum untuk mengasihi Allah. Kasih Allah memampukan seseorang Kristen untuk saling mengasihi dan mengasihi sesama, bahkan dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun. Mengapa demikian? Karena kasih itu bukan berasal dari diri sendiri, melainkan karena Allah sendiri yang memampukan kita untuk melakukannya. Inilah janji yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya dan mengasihinya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai 17. D. Hidup bermakna di lingkungan sekolah. Beberapa makna hidup tersebut sebagai berikut. 1. Makna ditentukan oleh lingkup situasi yang merupakan pengalaman dasar dalam kebermaknaan di sekolah, terutama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2. Makna bagi remaja di sekolah dapat diwujudkan melalui berbagai hal yang berbeda. Hal tersebut dapat diungkapkan melalui berbagai kecerdasan majemuk, yang sekaligus sebagai talenta karunia Tuhan untuk dikembangkan. Jadi, ungkapan atau aktualisasi diri tersebut tidak harus diseragamkan pada setiap siswa. Yang ketiga, motivasi belajar siswa ternyata merupakan faktor utama yang cukup bermakna dalam menentukan keberhasilan studinya. Yang keempat, bahan pembelajaran atau bahan pelajaran maupun kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi para siswa apabila hal tersebut dihubungkan dengan pengalaman, perhatian, minat siswa, dan masa depannya. Yang kelima, di lingkungan sekolah, siswa merupakan subjek yang utama. Dengan demikian, dalam proses belajar mengajar di sekolah, siswa tidak boleh menjadi objek belaka. Para siswalah yang menentukan kebermaknaan proses belajar mengajar di sekolah, dan merekalah yang seharusnya lebih aktif. Mari anak-anak diberi waktu untuk diskusi kelompok. 1. Siswa diminta untuk memahami, memaknai rangkaian kata-kata indah tentang arti hidup Andar Ismail. 2. Siswa dapat memahami beberapa arti hidup yang mereka sukai dari tulisan tersebut dan memberikan pendapat mereka sendiri tentang arti hidup ini. 3. Siswa diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai hal tersebut. 4. Alternatif lain, siswa diminta menuliskan moto hidupnya. Terima kasih. E. Kaitan hidup bermakna dengan iman Kristen. 1. Iman sebagai keyakinan. Di sini iman berada dalam ranah kognitif atau pemikiran. Meskipun demikian, iman tidak boleh direduksi atau dipersempit pada ranah kognitif, seperti yang terjadi selama ini dalam proses belajar mengajar. 2. Iman sebagai suatu tindakan yang mempercayai. Di sini iman berada dalam ranah afektif, menekan perasaan yang mempercayakan dan mempertaruhkan diri kepada Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. 3. Iman sebagai suatu perbuatan. Di sini iman berada dalam ranah psikomotor atau tingkah laku. Iman dilihat sebagai suatu tanggapan terhadap kasih Allah. Kesimpulannya, dalam materi hidup bermakna bagi lingkungan sekolah, siswa dituntut untuk bisa mengerti serta memahami bagaimana cara kita sebagai seorang Kristen yang hidup di tengah-tengah masyarakat supaya kehadiran kita bisa bermakna di lingkungan sekolah dan di sekitarnya. Oleh sebab itu, melalui pembelajaran kita hari ini, kita bersama-sama belajar menjadi siswa yang bermanfaat dan bermakna di lingkungan di mana kita berada. Sekian anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.